hope you're okay. Welcome back to PRJ's Journal. Baik, video kali ini saya mau membahas tentang break even point, yaitu tentang titik impas. Jadi dari suatu bisa pembuatan perusahaan, bisa pabrik, bisa bisnis, dan macam-macam ya. Ini macam-macam sih sebenarnya manfaatnya ya. Jadi sebenarnya kenapa kita harus membahas tentang ini, atau ketika kita mau bisnis atau berbisnis atau membuat perusahaan, apalagi ya perusahaan besar, kita harus menghitung break even point karena kita mau cuan, untung, kita mau dapat profit yang optimal, gitulah ya. Jadi ini sebenarnya adalah analisis terhadap saling berhubungannya antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang membentuk laba atau keuntungan. Apa saja itu elemen-elemennya? Biasanya karena adanya yang pernah kita bahas itu adalah biaya variabel dan juga biaya tetap, gitu ya. Jadi di sini menggambarkan unsurnya itu adalah bagaimana perubahan biaya variabel, kemudian biaya tetap, kemudian harga jual, kemudian volume penjualan, kemudian bauran penjualan. Bauran penjualan itu sebaran kita dalam penjualan, misalnya kita dari Pulau Jawa terus ke semua wilayah Indonesia misalnya gitu. Nah, semua itu akan mempengaruhi keuntungan pastinya ya. Nah, analisis ini biasanya yang paling lazim dan paling sering digunakan untuk menyediakan berbagai macam informasi. Sebenarnya sih ada berbagai macam manfaat juga gitu ya dalam pengambilan keputusan. Misalnya salah satunya adalah menentukan harga jual produk gitu. Nah, kemudian ada beberapa tujuan ya dalam perhitungan atau mencari dari si titik impas ini atau break even point ini. Yang pertama yaitu kita mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan kita sama dengan biaya. Jadi pemasukan kita sama dengan pengeluaran kita, karena kan impas. Kemudian menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus dicapai oleh perusahaan. Karena kan tadi impas nih, jadi harus di situ terus tuh minimal. Jangan kurang. Kalau kurang berarti kan rugi. Kalau lebih bagus, berarti kan untung. Lebih banyak untung, cuan. Kemudian mengawasi kebijakan penentuan harga. Tadi contohnya adalah harga jual produknya ya. Jadi jangan sampai harga jual produknya itu malah jadinya di bawah titik impas, rugi. Kemudian memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka ini, perusahaan ini itu beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Jadi kan titik impas di tengah-tengah kan. Ya, kalau dekat itu ya ke atas sedikit positif, berarti kan ya untungnya oke lah. Tapi kalau misalnya jauh, berarti kan untungnya lebih besar lagi. Jangan sampai negatif atau minus. Dekat, jauh apalagi berarti kan untungnya ruginya banyak banget ya. Itu beberapa tujuannya gitu ya. Dan kemudian ada beberapa asumsi ya yang juga diterapkan atau digunakan dalam penentuan break even point. Yang pertama, semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya tetap dan juga biaya variabel. Kita udah bahas sebelumnya. Kemudian harga jual per unit itu tidak berubah selama periode analisis kita. Jadi periode analisis kita berapa nih? 1 bulan misalnya, atau 1 tahun misalnya, berarti tiap bulannya tidak berubah tuh. Ya, atau minimal kita anggap sebulan aja lah, gitu ya. Kemudian perusahaan kita itu hanya memproduksi satu macam produk aja. Kalau lebih dari satu produk, hitungannya beda lagi. Gitu. Jadi satu perhitungan break even point untuk suatu produk. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat ada contoh ya sebenarnya.
Sebelum masuk ke dalam break even point, ada baiknya kita bahas dulu beberapa istilah sebelumnya ya. Yang pertama, ada konsep margin kontribusi. Apa itu? Ini adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Selisih ya. Yang mana hasilnya nanti besarannya itu harapannya untuk menutup biaya tetap dan memberikan keuntungan per unit. Ya. Sekarang sudah saya tulis, kita lihat di sini ada tabel berhubungan dengan margin kontribusi. Di sini ada penjualan 800 unit atau keping DVD. Mama ya, DVD zaman dulu. Oke. Kemudian sebanyak 800 ini penjualannya itu mencapai 200 juta rupiah yang kita dapatkan. Terus maka harga per unitnya kita perlu jual sebesar, tinggal dibagi 800 aja ya, 250.000 rupiah. Kemudian ada biaya variabel yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 120 juta rupiah. Kemudian biaya variabel per unitnya tinggal dibagi aja, 120 dibagi 800 yaitu 150.000 rupiah. Kemudian margin kontribusi, tadi kan dibilang selisih antara penjualan dan juga biaya variabel. Ya, hitung aja. 200 juta dikurang 120 juta. Itu 80 juta rupiah. Maka margin kontribusi per unitnya, kalau yang per unitnya berarti 100.000. Sampai sini paham ya? Kemudian biaya tetap, biaya yang akan kita keluarkan tetap dalam periode ini ya. Ini misalnya dalam 1 bulan 800 unit DVD misalnya gitu, yaitu 70 juta rupiah. Nah, kemudian, di sini ada laba atau rugi. Ya, karena tadi kan margin kontribusi itu harapannya bisa menutupi biaya variabel. Berarti kan harapannya minimal impas. Ya, optimal maksimal ya untung gitu kan. Jangan sampai rugi. Kalau positif berarti untung, kalau negatif berarti rugi. Kita lihat. Berarti selisih antara margin kontribusi dengan biaya tetap adalah 10 juta. 10 juta rupiah. Positif negatif, positif ya. Berarti kita dapat laba 10 juta rupiah. Paham ya sampai sini ya? Kalau belum paham tinggal diulang-ulang lagi videonya. Oke. Sekarang kita lihat tadi bahas margin kontribusi ya. Oke. Margin kontribusi per unit sebesar 100.000 rupiah artinya menunjukkan bahwa setiap produk yang dibuat atau yang dijual itu memberikan kontribusi terhadap keuntungan sebesar 100.000 rupiah per unitnya. Itu aja, gampang kan? Oke, kemudian ini sebenarnya bisa dibuat untuk perencanaan. Jadi kalau misalnya ini kan 800, oke kita dapat untung 10 juta rupiah. Bagaimana kalau misalnya kita coba 1000? Kita dapat untung berapa nih? Kalau 2000 kita untung berapa gitu lah. Jadi kalau misalnya kita mau punya target nih, saya mau dapat untung dalam 1 bulan 100 juta rupiah minimal. Nah berarti berapa yang harus terjual? Gitu. Ya, sekarang kita coba 1000 unit ya. Oke, kita coba 1000 unit. Nah, terus berarti ini 250 juta ya. Terus ini 150 juta. Terus sama ya.
per unitnya. Terus ini berarti margin kontribusinya adalah sebesar ini dikurang ini ya, 100 juta rupiah. Per unitnya masih sama, biaya tetapnya udah pasti sama. Maka keuntungannya, kenapa kita udah tahu pasti untung? Karena kita 800 saja kita udah untung 10 juta. Berarti kan kalau lebih banyak lagi udah pasti untung. Nah kalau rugi berarti di bawah 800 tuh misalnya 100 udah pasti rugi. 100 juta kurang 70 juta berarti 30 juta. Maka kalau kita jual 1000 unit DVD, maka kita akan mendapatkan laba atau keuntungan sebanyak 30 juta rupiah. Bisa dipahami ya sampai sini ya, dengan margin kontribusinya per unitnya tetap sama. Gitu. Oke. Kalau masih bingung silakan diulang-ulang lagi videonya. Nah, selanjutnya ini kan ada margin kontribusi, ada yang namanya rasio margin kontribusi. Ya. Kalau rasio margin kontribusi itu biasanya dinyatakan dalam persentase. Gitu. Jadi kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Jadi rumusnya, ini kan ini tadi udah ya. Rumusnya adalah rasio margin kontribusi ya. Yaitu rumusnya margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Oke. Nah, semakin tinggi rasionya, maka semakin baik atau semakin buruk tuh kira-kira pembaginya penjualan. Nah, coba silakan dianalisis. Oke, silakan coba dicari penjelasannya. Selanjutnya ada perhitungan, kita masuk ke perhitungan break even point-nya ya. Jadi ada dua cara atau ada dua klasifikasi atau ada dua bentuk dalam menghitungnya. Yang pertama itu berdasarkan unit yang diproduksi. Yang kedua itu berdasarkan penjualan dalam nominal uangnya. Kalau rupiah berarti rupiah, kalau ya dolar berarti dolar gitu ya. Nah, untuk rumus break even point per unitnya yaitu unit ya sama dengan fixed cost dibagi dengan penjualan dikurang variable cost per unitnya. Oke. Nah, ada nih saya hapus ya. Ada kita coba perhitungannya ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada beberapa cara ya perhitungan untuk menentukan break even point ya. Nanti tinggal dipilih aja mau lebih mudah cara yang mana gitu ya. Jadi secara matematis itu adalah persamaan kayak yang tadi dibilang definisinya. Jadi penjualan sama dengan biaya gitu ya. Biaya. Di persamaan ini kita lihat berdasarkan contoh yang sebelumnya, bisa nanti diputar kembali videonya ya. Jadi karena dalam unit di persamaannya 250.000 rupiah tadi per unitnya ya. Penjualannya ada variable key. Key ini adalah quantity. Jadi kita kan mau mencari break even point per unitnya. Maka misalnya ibaratkan key lah, quantity gitu ya. Penjualan sama dengan biaya. Biaya variabel tadi kan
150.000 ki. Kenapa? Karena kan biaya variabel juga berubah berdasarkan produk yang diproduksi kan. Terus ada lagi biaya tetap 70 juta lah banyakannya kalau ditulis ya. Terus ada lagi nggak biayanya? Nggak ada, ya udah 0 gitu ya. Nah, ada biaya tetap, ada biaya variabel. Oke, kemudian tinggal dipindahkan, jadinya 100.000 ya ki sama dengan 70 juta gitu kan. Maka ki adalah 70 dibagi ini ya, ini mau basic ya, dasar ya, yaitu 700 unit gitu. Dapat nih kita 700 unit titik impas untuk break even point yang unitnya gitu ya. Nah, kalau dinyatakan dalam rupiahnya, ini kan berarti kita pakai rupiah ya, yaitu adalah 700 unit tadi dikali dengan penjualan per unitnya 250.000, maka sama dengan 175 juta rupiah. Ini break even point untuk unitnya, ini untuk nominal rupiahnya. Jadi ini adalah titik impas. Kita nggak boleh kurang dari 700 unit. Makanya yang tadi kan 800 unit itu kan ada keuntungan 10 juta rupiah, 1000 unit ada keuntungan 30 juta rupiah. Jadi bisa dibilang setiap 100 unit kenaikannya 10 juta rupiah. Jadi kalau misalnya 700 unit berarti tidak ada keuntungan kan? 0 keuntungannya, karena impas kan sama. Kalau 600 unit sudah dipastikan minus 10 juta dan seterusnya. Bisa pahami ya sampai sini ya. Terus jadinya kalau unitnya 700, kalau secara nominalnya kita harus menjual sebanyak 175 juta rupiah seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada lanjutan. Ini saya hapus dulu ya. Ini menghapusnya sudah tidak berguna. Maaf ya kalau ada kayak gini ya. Karena satu dan lain hal. Jangan dipakai. Oke, lanjutannya bisa dengan cara lain ya. Nanti makanya saya bilang silakan mau pilih aja atau mau coba semuanya, mungkin bisa dapat nilai tambah. Given point yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Maka tadi biaya tetapnya adalah 70 juta rupiah ya, dibagi dengan margin kontribusi per unitnya tadi yang sebelumnya itu adalah 100.000 rupiah kan, 100.000 rupiah. Maka break even point-nya untuk unit kan ini RP hilang ya, berarti unit ya, yaitu 700 unit. Sama kan hasilnya? Oke, satu lagi untuk yang ini unit ya, untuk yang rupiah RP itu rumusnya biaya tetap
dibagi dengan rasio margin kontribusi sama dengan 70 juta rupiah dibagi dengan rasio margin kontribusinya dengan rumus yang tadi. Rumus yang tadi itu kan adalah si margin kontribusi dibagi dengan penjualannya. Tadi margin kontribusinya kan 100.000 dibagi dengan penjualannya per unit ya 250.000. Oke. Sama dengan 70 juta dikali dengan 40%. Karena dalam persentase ya, mengalihkan 100. Jadinya sebesar 175 juta. Sama 700 plus 75. Sama dengan yang tadi. Tinggal dilihat diputar lagi aja coba. Oke, bisa dipahami ya, gampang. Kemudian lanjut. Nih saya hapus lagi. Oke. Kemudian ada grafik break even point. Nah, seperti ini. Ini adalah penjualan. Ini adalah quantity. Kemudian seperti yang materi sebelumnya tentang biaya variabel dan juga biaya tetap bisa diaplikasikan ke sini ya. Jadi di sini biaya tetap ya, fixed cost. Kemudian ada variable cost sebenarnya, tapi kita buat ini aja, buat yang sudah digabung aja ya. Ini biaya biaya total. Total cost. Kemudian ini dari sini ya. Nah, ada yang dari titik nol ini, dimulai dari nol ya. Dimulai dari nol itu ke sini. Nah, anggap aja lurus ya. Nah, gitu. Jadi ini ada pertemuan. Oke, anggap aja lurus. Nah, gitu. Ini adalah garis pendapatan atau pemasukan. Oke, kemudian ini adalah break even point nih, titik impasnya di sini. Titik impas pertemuan antara pendapatan dengan total biaya. Itu adalah titik impas. Nah, ada daerah laba, ada daerah rugi. Berdasarkan tadi kita ya ada laba atau ada rugi nih, gitu kan. Nah, dimulai dari berdasarkan kuantitas. Ya, di sini nih batasnya. Karena saya kasih batasan nih. Dari sini ya gitulah ya. Paham lah ya. Jadi di atas biaya tetap.
itu adalah daerah untung ya. Sorry, dari sini nih. Nah, dari sini sebenarnya. Nah, kita bisa dapat untung. Ya. Nah, kemudian ruginya dari mana? Dari sini. Kira-kira ya. Sini. Sampai sebenarnya terus ke atas ini sih. Ini rugi. Kenapa? Karena kita tetap mengeluarkan biaya tetap, kita tetap mengeluarkan biaya variabel, tapi kuantitas kita nggak nambah-nambah. Ya, kan biaya tetapnya terus nih. Kan teorinya biaya tetap tuh nanti kalau jangka panjang akan jadi biaya variabel kan. Ketika misalnya 1 tahun ini periode yang kita hitung, kemudian di tahun selanjutnya kan ada inflasi itu naik nih biayanya, tapi penjualannya segitu-gitu aja. Nah, berarti kan rugi ya. Kalau titik impasnya di sini naik nih, harusnya titik impasnya naik lagi kan. Nah, ini titik impasnya tetap, maka jadinya rugi. Bisa dipahami ya. Oke, nah ini adalah grafik untuk break even point ya. Kemudian saya hapus lagi. Agak PR sih emang untuk papan tulis kecil begini. Tapi nggak apa-apa. Oke ya. Sini aja. Selanjutnya ada yang namanya margin of safety. Masih ada lagi. Masih ada. 6. Margin of safety atau MOS. Yaitu ini adalah kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan impas. Jadi di sini kan tadi titik impas di atas dikit lah gitu. Jadi itu adalah batas, kan titik impas di atasnya dikit ya. Ini adalah batas kalau misalnya dia turun, misalnya penjualannya turun nih, turun sampai batas itu nih. Nah ini batasnya nih buat perusahaan, jangan sampai turun lagi. Kalau turun lagi lama-lama sampai titik impas, lama-lama rugi gitu. Jadi perusahaan kalau sampai titik itu harus mikir, waduh turun terus nih penjualan nih, mau ngapain, mau bikin produk baru atau mau inovasi atau mau seperti apa nih, soalnya gitu, supaya naik lagi ya. Seperti itu adalah margin of safety, MOS. Oke. Nah kemudian rumusnya penjualan ya yang dianggarkan dikurang break even point. Oke, nah persentase MOS ya, margin of safety, yaitu MOS dibagi dengan penjualan. Oke, nah jika perusahaan tadi ya seperti contoh yang sebelumnya menganggarkan 800 unit DVD tadi, 100 unit, maka MOS-nya sama dengan penjualan. Jadi penjualannya 200 juta ya. 200 juta. Ya, terus dikurang dengan break even point-nya tadi, nominalnya 175 juta ya. Oke. Maka 25 juta.
ini adalah margin of safety. Seperti penjelasan yang tadi, kalau sampai situ jangan turun lagi nih. Harus pikirkan keputusannya mau ngapain supaya naik lagi. Tuh. Bisa dipahami ya? Oke, nah kemudian ini agak panjang nih. Oke. Saya akan nulis tabel. Ada sebenarnya sama seperti yang tadi ya. Ada penjualan, ada biaya variabel, ada margin kontribusi, ada laba tetap, ada laba bersih. Nah, dari perbandingannya aja ya, PTX. Sebenarnya ada dua perbandingan nih, ini PTX, ini ada PTY. Oke, anggap aja lurus ya. Penjualan, kemudian ada biaya variabel, kemudian ada margin kontribusi, kemudian ada biaya tetap, kemudian ada laba. Ini bersih ya, bersih. Kemudian ada titik impas, break even point. Kemudian ada margin pengaman, kita lihat nanti. Oke, sekarang di sini dulu aja. Nah, ini untuk sini aja ya. Oke, penjualan untuk PTX ya. Oh, ini ada tambahan lagi sebenarnya. Ini jumlah sini ya, ini persentase. Ini juga jumlah. Ini persentase. Oke. Di sini 600. Ini rupiah semua ya. Saya langsung angka aja lah ya. 600.000 rupiah. Kemudian biaya variabelnya 450.000 rupiah. Kemudian margin kontribusinya selisihnya 150.000 rupiah. Kemudian biaya tetapnya adalah 120.000 rupiah. Maka labanya adalah 30 juta ya. 30.000 rupiah. Oke, nih nggak ada ininya nih, produk apanya. Kemudian persentase itu didapatkan dari yang rumus margin kontribusi secara persentase itu. Ya, jadi kita lihat dari margin kontribusinya 150 juta. Ini persentasenya kalau sudah kita hitung berdasarkan lihat rumusnya tadi aja ya. Ini adalah 25%. Ini 75%. Ini 100%. Gampangnya sebenarnya penjualan ini kan ini beberapa community yang nggak tahu ya. Jadi 100% penjualan kita, terus kita akan mendapatkan margin kontribusi sebanyak 25%, yang mana berarti biaya variabelnya adalah 75% ya. Karena kan ini kan margin kontribusi kan selisih antara ini dengan ini ya. Ya bisa kalian dengan cara kalian sendiri juga bisa sebenarnya. Untuk yang Y, ini perbandingan aja ya. Penjualannya sama 600.000,
Kemudian biaya variabelnya 300.000. Kemudian margin kontribusinya 600 kurang 300 yaitu 300.000. Kemudian biaya tetapnya 270.000. Nah, kemudian laba bersihnya kebetulan sama ya, 30.000. Terus persentasenya beda nih. Oke. Ini 100%, ini 50%, ini 50%. Kan 300 ya. Gitu. Nah, kemudian break even point masing-masing. Ya. Yaitu untuk yang PTX kita tulis dari ini kan biaya tetap ya. 120 ya, dibagi dengan, karena kita udah hitung persentase sih margin kontribusinya kan 25%. Kalau yang PTY berarti 270 dibagi dengan 50%. Gitu ya. Oke. Maka untuk yang PTX adalah 480 ya. Kemudian untuk yang PTY adalah di sini ya, 540. Oke. Kita kasih garis saja biar enak. Oke. Kemudian ada margin pengaman atau si MOS itu. MOS. Untuk yang PTX dengan rumus yang tadi ya, penjualan dikurangi dengan break even point. Jadi penjualannya berarti 600.000 ya. Dikurangi break even point-nya nih 480. Iya. X untuk yang Y sama ya, 600.000 kurangi break even point-nya 540. Oke, sampai sini paham ya? Ya udah tinggal masukin aja. Untuk yang X-nya ini adalah 120.000. Untuk yang Y-nya adalah 60.000. Garis biar enak. Sekarang persentase MOS ya, yaitu dari yang sini bagi dengan penjualan ya. Jadi untuk yang X 120.000 dibagi dengan penjualannya kan 600.000 sama dengan 20%. Kalau yang Y 60.000 dibagi dengan 600.000 ya. Semua kelihatan ya? Tapi kan saya ngucapin ya, 60.000 dibagi dengan 600.000. Maka hasilnya adalah, karena ini persentase ya, dikali 100. 10%. Nah, berarti artinya apa? Sebesar Rp120.000 untuk yang X dan Rp60.000 untuk yang Y itu adalah batas sedikit di atas break even point ya, untuk perusahaan itu, supaya kalau misalnya ini kan sama seperti aturan life cycle produk ya, atau siklus hidup produk ya, yaitu nanti kan naik terus nanti ada fase turun kan. Nah ini kalau ketika fase turun terus turunnya sampai yang atas 20.000 untuk nominalnya sama 60.000 ya, satunya lagi untuk yang X nya yang Y nya
atau sudah di angka 20% dari 100% dan 10% dari 100%, turun terus tuh sampai itu menyatakan bahwa kita harus ayo do something. Ini udah turun nih, jangan sampai turun lagi. Kalau turun lagi lama-lama kita impas doang, capek doang, lama-lama kita rugi. Kita harus ngapain nih? Berkeputusan. Seperti yang tadi sudah sempat dibahas. Seperti itu adalah margin of safety gitu ya. Jadi ada break-even point, kemudian ada margin of safety. Sampai sini bisa dipahami ya. Seperti ini. Gampang ya? Gampang. Ya gampang. Ngerti Bu? Kemudian ada lagi yang istilah yang dinamakan dengan tuasan operasi. Jadi ini adalah tingkat pengeluaran biaya tetap dalam sebuah perusahaan. Jadi kita lihat biaya tetap ini fokus, tapi juga nggak mengesampingkan biaya variabel, itu juga bisa saling berpengaruh sih sebenarnya. Jadi ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kenaikan keuntungan ya, ketika volume penjualannya itu berubah, bisa naik bisa turun. Harapan kita kan naik. Tuasan operasi. Nah, jadi ini saya hapus lagi ya. Oke. Kalau video kan enaknya bisa diulang-ulang ya. Itu aja. Oke. Sebenarnya sama lagi ya, ada PTX, ada PTY. X, PTY. Oke. Tadi jumlah sama persentase. Oke, ini juga sama, jumlah persentase. Terus di sini ada penjualan, sama ya seperti yang tadi. Kemudian ada biaya variabel. Kemudian kita garis dulu. Oke. Ada margin kontribusi, ada biaya tetap. Garis dulu. Kemudian ada laba. Karena kita tahu udah bahwa ini adalah laba atau untung. Oke, penjualan 400.000. Kemudian biaya variabelnya adalah 240.000. Maka margin kontribusinya, selisihnya adalah 160.000. Oke, nah biaya tetapnya adalah, ini untuk yang X ya. Oke, tutup kan ya? Tutup. Selisihnya adalah 40.000. Kemudian persentasenya sama seperti yang tadi, ini kita 100%, terus ini kita 60%, ini kita 40%. Oke. Kemudian PTY untuk penjualannya sama ya, 400.000.
Oke, kemudian untuk biaya variabelnya lebih kecil, 120.000, lebih kecil daripada PTX ya. Kemudian untuk biaya margin kontribusinya dulu ya, selisihnya adalah 280.000 ya. Oke. Kemudian untuk biaya tetapnya lebih besar, yaitu 240.000. Nah kebetulan labanya sama nih, 40.000 kan. Oke, persentasenya ini 100, kemudian 30, ini 70. Oke, hapus dulu yang di sini. Oke. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini perbandingan juga ya. Oke. Tadi kan yang dibahas tuasan operasi itu adalah biaya tetap. Ya, sekarang kita lihat biaya tetapnya yang X 120, yang Y 240, biaya variabelnya kebalik nih. Yang X 240, yang Y-nya 120. Jadi salah satu lebih kecil, salah satu lebih besar. Nah, ternyata menghasilkan keuntungan yang sama, tapi kita kan mau lihat nih tuasan operasi itu seberapa sensitif terhadap fluktuasi atau perubahan permintaan, perubahan penjualan berarti perubahan produk yang diproduksi. Itu ya, seberapa sensitifnya. Oke. Jadi ini bisa menggambarkan dampaknya dari biaya tetap dan juga biaya variabel ya. Oke, kita mau lihat kalau ini kan sudah begini ya. Sekarang kita mau lihat kalau misalnya penjualannya naik 10%. Ya, apa yang akan terjadi? Berarti semuanya dikalikan 10%. Ya. Nih, berarti 400 dikalikan 10% jadinya tinggal dijumlah ya. Ada 440. Oke. Ini juga 440. Ini dikali 10% ya kenaikan. Oke. Terus ininya jadi 264. Kalian kalau mau hitung sendiri juga silakan ya, cross check ya. Terus ininya jadi 132. Terus berarti margin kontribusinya pun juga berubah ya, jadi 176. Untuk yang satunya lagi jadinya 308. Kemudian biaya tetapnya sama. Nah, keuntungannya jadinya berubah kan, jadinya ini 56.000, yang ini jadinya 68.000. Persentasenya tetap sama ya. Keuntungannya berubah kan, untuk yang X 56.000, untuk yang Y 68.000. Nah, kita mau lihat seberapa sensitif ya. Jadi tinggal kita hitung kalau yang PTX, oke, yang PTX itu dibandingkan dengan kenaikannya. Jadi kan tadi 40.000 ya, 40.000 ke 56.000 jadinya 16.000 dibagi dengan
yang awal 40.000. Oke, maka 40% dalam persentase ya. Terus yang Y, kenaikannya dari 40 ke 68, ini kan 28.000 ya. Terus dibagi dengan 40.000. Maka kenaikannya adalah 70%. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau yang PTX dengan kenaikan permintaan 10%, ternyata kenaikan labanya dia 40%. Terus kalau yang Y, ternyata kenaikan labanya dia 70%. Nah, sekarang kita lihat tadi biayanya. Biaya tetap untuk yang X itu lebih kecil daripada yang Y. Ya, tapi biaya variabelnya jauh lebih besar daripada yang Y. Ya, jadi bisa dilihat di sini walaupun biaya tetapnya itu lebih kecil, tapi ternyata biaya variabelnya besar. Biaya variabel itu kan tadi kan yang sebelumnya dibahas itu kan ada biaya berdasarkan jumlah produk ya, ada material, kemudian ada biaya bahan mentah, ada bahan setengah jadi dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu lebih mahal ternyata dibandingkan dengan yang ini, biaya tetapnya lebih besar tapi biaya variabel yang lebih kecil ternyata lebih sensitif. Nah, jadi lebih besar persentasenya artinya adalah lebih sensitif terhadap perubahan atau ya perubahan permintaan atau perubahan penjualan atau perubahan produksi. Itu kan berbanding lurus ya gitu. Oke. Jadi komposisi biaya tetap dan biaya variabelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau yang tuas operasinya itu lebih sensitif, berarti kita harus bisa tekan di biaya variabel. Itu kalau biaya tetap kan kayak gaji dan lain sebagainya itu kan udah pasti segitu ya, apalagi berdasarkan UMP ya misalnya gitu. Kecuali misalnya outsource atau honorer misalnya gitu, bisa aja berbeda, tapi sih harusnya sama ya dengan peraturan pemerintah. Oke, jadi bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi itu adalah tuasan operasi. Jadi mana nih yang mau dikotak-kotik gitu kan misalnya. Coba aja kalau misalnya naiknya 20%, kalau naiknya 30%, nah bagaimana? Seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini. Nah, untuk selanjutnya, jadi yang selanjutnya itu adalah ada yang namanya faktor tuasan operasi. Ini kan tadi kan tuasan operasi nih, seberapa sensitif, atau ada juga yang membahas tentang sensitivity analysis. Seberapa sensitif kan intinya sebenarnya gitu ya. Kalau naik 10%, 20% dan seterusnya. Gitu. Nah, ada lagi yang namanya faktor tuasan operasi. Jadi ini adalah ukuran pada tingkat penjualan tertentu. Jadi seberapa besar persentase perubahan volume penjualan akan mempengaruhi keuntungan. Gitu ya. Jadi di mana manajemen ini biasanya menghitung hal ini ya untuk menentukan seberapa sensitif laba terhadap perubahan penjualan. Nah, jadi rumusnya ada faktor tuasan operasi, yaitu adalah margin kontribusi dibagi dengan laba bersih. Oke, seperti itu. Ini cara panjang, bisa dibilang gitu ya. Ini cara panjangnya dengan berbagai macam perhitungan harga dan lain sebagainya, dengan perhitungan margin kontribusi dan sebagainya. Nah, ini adalah cara lebih singkat
kalau kita nggak pakai ini. Jadi nanti lihat aja yang mana yang diketahui ya. Jadi kalau yang seperti ini berarti mau nggak mau kita pakai cara panjang. Kalau misalnya yang diketahuinya sudah bisa dengan rumus ini, tinggal dengan rumus ini nggak masalah juga ya. Coba kita lihat dengan rumus ini ya. Nih saya hapus lagi berarti. Oke, segini mungkin itu cukup ya. Jadi faktor tuasan operasi untuk PTX ya, dengan rumus ini, margin kontribusi tadi ya 160.000 dibagi dengan labanya, laba bersihnya ya 40.000. Benar kan? Oke, sama dengan ini 4 dikali dengan kenaikannya 10%, maka 40%. Sama. Kalau yang Y, margin kontribusinya tadi berapa tuh? 280.000 dibagi dengan laba bersihnya adalah 40.000. Oke. Dengan 7 dikali 10% kenaikan ya, maka 70%. Selesai. Gampang ya? Gampang. Nah, terus ini kita biarkan aja seperti ini. Jadi setelah kita menghitung semuanya ya, ada yang berhubungan dengan pajak penghasilan ya. Tapi sebenarnya hubungannya dengan titik impas, kalau kita masih di dalam, masih sama nih, pengeluaran sama pemasukan kita masih sama nih, masih impas, itu biasanya kita belum kena pajak penghasilan gitu ya. Tapi silakan dilihat lagi ya peraturannya ya. Tapi kalau sudah lebih daripada titik impas, biasanya itu baru kena penghasilan ya. Secara logika kalau kita masih belum untung, masa kita mau dikasih pajak, kan kita jadinya rugi gitu kan ya. Nah, tapi kebanyakan perusahaan menyiasatinya ya dengan ada yang namanya laba bersih setelah pajak gitu. Jadi menyiasatinya tuh pajak dimasukkan ke dalam biayanya gitu. Jadi ketika itu sudah dihitung termasuk ke dalam pajak, ya udah bersih, itu udah dikeluarin lah pajaknya gitu. Jadi pajak itu dianggap sebagai biaya. Biasanya banyak perusahaan menyiasatinya seperti itu gitu ya. Jadi misalnya di sini saya tulis itu biarin aja lah ya, bawa ya itu ya. Misalnya persentase pajak itu 15% ya. Kemudian laba bersih sama dengan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangin 15% dikali dengan laba sebelum pajak gitu. Jadi laba bersih sama dengan dari 100% dong ya, jadinya 85% ya, dikalikan dengan laba sebelum pajak.
gitu. Nah, laba sebelum pajaknya berapa? Tinggal dimasukkan aja. Oke, nah kemudian laba sebelum pajak sama dengan laba bersih ya dibagi dengan 85%, atau ini ada beberapa cara nih ya, atau bisa juga laba bersih dibagi dengan 1 dikurang persentase pajak ya, atau bisa juga dengan atau bisa juga dengan pendapatan dikurang biaya sama dengan ini keluarkan ya, sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan, karena nggak buat ya, dibagi dengan 1 dikurang persentase pajak. Ada 3. Tinggal nanti dimasukkan pajak yang berlaku pada saat itu berapa persen. Seperti itu. Oke, nah masukin aja ya. Nah, selanjutnya jadi kesimpulan ya, manfaat dari break-even point. Yaitu bisa jadi perencanaan penjualan atau produksi. Ya, jadi penjualan minimal dalam unit atau dalam rupiah. Yang pertama. Kemudian bisa jadi perencanaan harga jual. Ya. Kemudian bisa jadi perencanaan metode produksinya mau seperti apa dengan target laba dan sebagainya. Kemudian bisa menjadi titik bangkrut. Ya, enak banget nyebutnya. Titik tutup perusahaan atau pabrik. Ya. Jadi ada rumusnya sih sebenarnya titiknya ya. Titik tutup pabrik. Titik tutup pabrik atau perusahaan. Ya. Jadi biaya tetap ya, yang tunai yang sudah ada dibagi dengan rasio margin kontribusi. Kalau udah sampai ini berarti keputusannya bisa, kalau masih optimis bisa mau dinaikin lagi penjualannya atau bagaimana. Tapi kalau misalnya sudah pesimis, selesai, sedih ya gitu. Nah, yang tadi itu bisa jadi analisis sensitivitas. Nah, sekarang rangkumannya ya. Jadi untuk tugas jadi untuk tugasnya mengenai analisis finansial ya. Kemarin kan ada sambil dibuka lagi aja, ini saya poin-poinnya aja sih sebenarnya. Yang pertama ada investasi, yang kedua ada modal ya, yang ketiga ya masuk ke dalam biaya tetap, biaya variabel gitu kan ya. Nah, modal kan ada beberapa lagi tuh sampai dengan perhitungan ada net present value, ada IRR, ada dan sebagainya ya, dibuka-buka lagi aja.
Kemudian yang keempat ada masuk ke break even point, ada unit dan juga nominal. Saya bilangnya nominal aja ya, karena kan satuannya kalian mau pakai rupiah atau mau pakai dolar atau mau pakai pound sterling, pakai euro, bebas ya. Kemudian yang kelima adalah tadi masuk ke dalam yang tabel sebelum tuasan operasi ya, margin of safety ya. Kemudian yang keenam adalah tuasan operasi ya. Tuasan operasi berarti kan atau analisis sensitivitas ya. Nah jadi ini kalian mau pakai berapa persen, boleh sampai dengan mungkin 50% kali ya, atau sampai dengan 70% boleh gitu, sampai dengan analisis sensitivitas. Dengan udah pasti harus ada berapa pajak yang berlaku ya. Oke, jadi itu adalah kesimpulan terus ini. Jadi itu adalah kesimpulannya untuk aspek finansial ya yang sudah dibahas dari awal, dari biaya investasi, biaya modal dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah rangkumannya yang menjadi tugas kelompok kalian gitu ya. Silakan nanti di putar ulang-ulang lagi aja gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai sini dulu aja videonya. Kita akan ketemu lagi mungkin di beberapa video untuk pembelajaran lainnya ya. Terima kasih semuanya. Bye.